Bayangkan jika suatu hari, kamu duduk diam dalam keheningan, namun seolah ada bisikan halus menyentuh relung hatimu. Bukan suara manusia, bukan pula lintasan pikiranmu sendiri, tapi sebuah pengetahuan yang datang begitu saja, tanpa proses berpikir yang melelahkan. Ia seakan diturunkan dari langit, jernih, dalam, dan penuh cahaya. Jika kamu pernah mengalami hal seperti itu, mungkin kamu sedang bersiap menerima sesuatu yang sangat langka, sebuah anugerah ilahiyah yang disebut sebagai ilmu laduni. Ilmu yang tidak bisa dicari di dalam kitab, tapi justru ditemukan dalam keheningan yang pasrah. Ilmu yang tidak dibuka oleh kunci logika, tetapi oleh kelembutan hati yang berserah pada Tuhan. Di video ini, mari kita telusuri bersama, apakah tanda-tanda itu mulai tumbuh dalam dirimu? Ilmu laduni bukanlah sekedar pengetahuan. Ia bukan kumpulan teori, bukan hasil diskusi, apalagi produk spekulasi manusia. Ia adalah getaran ilahiyah yang ditanam langsung oleh Sang Pencipta ke dalam hati seorang hamba yang Dia kehendaki. Dalam tradisi Sufisme, ilmu laduni diyakini sebagai bagian dari hikmah yang diberikan kepada orang-orang yang sudah menjalani proses pengosongan diri, pembersihan hati, dan penyucian batin. Namun, ilmu laduni tidak turun secara tiba-tiba kepada siapa saja. Ia memiliki pertanda, sebuah bisikan lembut yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang sudah cukup hening. Jiwa yang sudah selesai dengan dunia, namun tetap hidup di dalamnya. Dan inilah beberapa tanda yang bisa menjadi petunjuk bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk menerima cahaya itu. Tanda pertama, meningkatnya rasa tertarik pada ilmu yang menyentuh kolbu. Tanda pertama adalah munculnya rasa haus yang tidak biasa terhadap ilmu-ilmu yang tidak hanya mengisi pikiran, tetapi juga menyentuh hati. Kamu tidak lagi merasa puas hanya dengan pengetahuan logis atau akademis. Hatimu mulai mencari makna yang lebih dalam. Kamu ingin tahu mengapa kamu hidup, apa tujuan sejati dari penciptaan, dan bagaimana caranya menyatu dengan kehendak Tuhan. Ini adalah sinyal awal, karena ilmu laduni hanya tumbuh di ladang hati yang rindu akan kedalaman. Tanda kedua, kesendirian yang menenangkan, bukan menyiksa. Jika kamu mulai merasakan kenyamanan dalam kesendirian, bukan karena kamu menghindari manusia, tetapi karena kamu menemukan kehadiran Tuhan dalam keheningan, maka itu adalah pertanda yang sangat halus. Orang yang hendak diberi ilmu laduni biasanya dijauhkan dari keramaian dunia agar ia lebih dekat dengan langit. Kesendirian bukan lagi siksaan, tapi menjadi taman jiwa. Dalam sunyi itu, Tuhan mulai membisikkan sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh kebanyakan manusia. Tanda ketiga, hati yang mudah menangis saat mendengar kebenaran. Ketika hati mulai menjadi lembut, bahkan menangis saat mendengar satu ayat Al-Quran, atau ketika mendengar nama Allah disebut, maka itu adalah panggilan. Ilmu laduni hanya menetap di hati yang sudah luluh oleh cinta. Tangisan bukanlah kelemahan. Ia adalah wujud dari pembukaan langit dalam dirimu. Dalam linangan air mata itu, langit sedang berbisik, kami akan ajarkan kamu sesuatu, bukan dengan suara, tapi dengan rasa. Tanda keempat, munculnya pemahaman mendalam tanpa belajar formal. Jika suatu saat kamu berbicara atau menulis, lalu orang-orang berkata, "Bagaimana kamu tahu semua ini?" dan kamu pun tak tahu dari mana datangnya, maka itu adalah tanda besar. Pemahaman seperti ini adalah ciri khas ilmu laduni, ilmu yang mengalir begitu saja, bukan dari buku, tetapi dari langit. Bahkan kamu sendiri merasa takjub, karena rasanya pengetahuan itu bukan berasal dari otakmu, melainkan dari ruang batin yang paling dalam. Tanda kelima, menjadi hamba yang semakin rendah hati. Ironisnya, semakin dekat seseorang pada ilmu laduni, semakin ia merasa tidak tahu apa-apa. Ini bukan karena ia kehilangan keyakinan, tapi justru karena ia mulai menyadari betapa luasnya lautan pengetahuan Tuhan. Semakin banyak ia diberi, semakin ia merasa kecil.
Kerendahan hati inilah yang menjadi pintu terbuka bagi laduni untuk masuk. Karena Tuhan tak menitipkan ilmunya kepada hati yang penuh kesombongan. Ilmu laduni bukanlah tujuan yang bisa dikejar dengan ambisi. Ia adalah buah dari pengabdian, kesabaran, dan ketulusan. Ia datang hanya kepada jiwa-jiwa yang telah melepaskan egonya, yang hidupnya bukan untuk mengejar gelar, pujian, atau kemegahan dunia, tetapi hanya untuk satu hal, yaitu ridho Allah. Ilmu laduni bukan hanya tentang mengetahui sesuatu yang tak terduga, tapi tentang menjadi seseorang yang dipilih untuk mengetahui. Dan proses pemilihan itu sangat sunyi, sangat dalam, dan kadang menyakitkan. Tuhan tak akan menanamkan laduni ke dalam tanah hati yang masih penuh ilalang. Ia akan membersihkan terlebih dahulu. Dan seringkali, pembersihan itu datang dalam bentuk kehilangan, kesepian, atau kegagalan yang bertubi-tubi. Namun justru dalam patah itulah, hati manusia kembali jujur. Dalam ketidakberdayaan, manusia mulai bersandar, bukan kepada dunia, tapi kepada langit. Dan disitulah proses laduni bermula, bukan dari rasa cukup, tapi dari rasa kosong. Bukan dari kebanggaan, melainkan dari kehampaan yang penuh harap. Tanda keenam, terbukanya makna di balik peristiwa kehidupan. Ada satu momen sakral yang hanya dialami oleh jiwa-jiwa tertentu, yaitu ketika ia mulai bisa membaca pesan-pesan Tuhan yang tersembunyi dalam peristiwa. Sebuah sakit bisa jadi sedang membawamu kepada penyadaran. Sebuah penolakan bisa jadi sedang menyelamatkanmu dari kehancuran. Orang yang hatinya mulai disentuh ilmu laduni tidak lagi melihat dunia sebatas permukaan. Ia membaca makna. Ia membaca hikmah. Ia melihat dunia seperti kitab yang terbuka, dan setiap kejadian adalah ayat yang penuh pelajaran. Tanda ketujuh, rindu yang tak tertahankan kepada Tuhan, tanpa alasan yang jelas. Ada sebuah rindu yang tidak bisa dijelaskan. Rindu yang tidak dilahirkan oleh puisi, lagu, atau kenangan masa kecil. Tapi rindu yang muncul begitu saja di tengah malam, tanpa sebab. Rindu yang membuatmu ingin meneteskan air mata saat memanggil namanya. Rindu yang mendesakmu untuk bangun dari tidur dan bersujud tanpa permintaan apa-apa, hanya ingin dekat. Inilah rindu yang menjadi pertanda bahwa langit sedang memanggilmu pulang. Dan panggilan itu seringkali menjadi pembuka dari turunnya ilmu laduni. Sebab ilmu ini hanya datang pada mereka yang ingin mengenal Tuhan, bukan sekedar memahami ciptaannya. Ada banyak orang cerdas, banyak pula yang belajar puluhan tahun dalam ruang kelas, tapi tak semua diberi ilmu laduni. Mengapa? Karena ilmu laduni bukan soal kecerdasan. Ia adalah pemberian. Dan ketika Tuhan memilih seseorang untuk diberi pemahaman yang tak diajarkan oleh manusia, maka tidak ada kekuatan dunia yang bisa menghalanginya. Namun sekaligus, ketika Tuhan belum membuka pintu itu, tidak ada usaha sebesar apapun yang bisa memaksanya terbuka. Maka satu-satunya cara adalah, pantaslah di hadapan Tuhanmu. Bersihkan hatimu. Perbaiki adabmu. Jujurlah dalam kehambaan. Karena sesungguhnya, laduni tidak datang kepada mereka yang ingin menjadi lebih dari orang lain, tapi kepada mereka yang ingin menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Dalam Al-Quran, kita mengenal kisah perjumpaan antara Nabi Musa AS dengan seorang hamba yang sangat misterius, yang diberi ilmu langsung dari sisi Allah, yakni Nabi Khidir. Musa, yang adalah seorang nabi, ingin belajar dari Khidir, karena ia tahu ada ilmu yang tidak dimilikinya. Ilmu yang tidak bisa didapat dari logika. Tapi sepanjang perjalanan, Musa tak mampu bersabar. Apa maknanya? Ilmu laduni menuntut kesabaran, kepasrahan, dan kebeningan hati. Bahkan seorang nabi pun harus belajar rendah hati untuk menerimanya. Maka kita, sebagai manusia biasa, hanya bisa meneladani satu hal dari kisah itu, bahwa ilmu sejati bukanlah tentang siapa yang lebih pandai, tapi siapa yang lebih tunduk pada kehendak Tuhan. Jika kamu merasa bahwa beberapa tanda tadi mulai muncul dalam hidupmu, jangan sombong. Jangan merasa lebih tinggi. Justru, bersiaplah untuk tunduk lebih dalam.
Karena cahaya hanya akan tinggal di dalam hati yang tidak membusungkan dada. Dan jika tanda-tanda itu belum kamu rasakan, tidak apa-apa. Mungkin hatimu sedang dipersiapkan. Atau mungkin Tuhan sedang menguji ketulusanmu dalam mencarinya. Teruslah berjalan. Teruslah memperbaiki diri. Karena ilmu laduni adalah seperti hujan yang turun bukan kepada daun yang paling besar, tapi kepada tanah yang paling siap menampungnya. Semoga engkau menjadi salah satu dari mereka, yang saat langit berbisik, hatinya menjawab dengan kesadaran. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika video ini menyentuh hatimu, mungkin itu bukan karena kata-kata ini, tapi karena Tuhan sedang membisikkan sesuatu kepadamu. Jaga hatimu, karena bisa jadi, langit sedang menumbuhkan benih ilmu laduni di dalamnya. Salam senja.